Ya, semuanya selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud kompak menyeret nama Bapak Joko Widodo ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Mereka bilang Pak Jokowi lah dalang dari semua kekacauan pemilu 2024 yang membuat mereka kalah di pemilu dan memenangkan Prabowo Gibran. Dan alasan kuat mereka mengenai bansos, yang menurut mereka bahwa rakyat itu bisa dimanipulasi, bisa dibeli. Namun pernyataan mereka ini bisa terbantahkan pemirsa, karena kita akan menyimak penjelasan dari Bapak Burhanuddin selaku Direktur Eksekutif Politik yang menjelaskan bahwa bansos itu tidak hanya diterima oleh pendukung Bapak Prabowo ya, tetapi pendukung Anies dan Ganjar pun menerima bansos itu, dan ini sesuai data dan sesuai fakta di lapangan. Nah, mari kita simak penjelasannya. Mas Burhan, ini kalau dilihat dari tim Amin dan juga Ganjar Mahfud ini kompak gitu ya menyebut nama Presiden Joko Widodo di sidang. Ini sebenarnya arahnya mau kemana? Mau pembuktian kecurangan Pilpres atau pembuktian kecurangan Jokowi dalam pemilu, Mas Burhan? Ya, sebenarnya arah yang ditembakkan oleh tim hukum paslon 01 atau 03, saya kira dari dua yang tadi Jihan sebutkan nggak bisa dipisahkan. Jadi kira-kira line of reasoning tim hukum paslon 01 atau 03 adalah Pilpres 2024 itu dianggap penuh dengan kecurangan, dan kecurangan itu langsung dari pucuk pimpinan negara ini, Pak Jokowi. Dan karenanya kedua kubu tadi menyebut keterlibatan Presiden Jokowi dalam dakwaan mereka. Dan menurut saya itu sesuatu hal yang dari awal sudah sangat bisa diprediksi. Jadi karena selisih terlalu lebar antara 02 dengan 01 dan 03, akhirnya tim hukum Mas Anies maupun Mas Ganjar tidak mau masuk pada urusan kuantitatif. Jadi mereka tidak mau masuk pada urusan selisih hasil, tetapi lebih pada aspek kualitatif yang menyebabkan Mas Anies maupun Mas Ganjar kalah telak dibanding Pak Prabowo. Dan untuk menunjang argumen itu, ya, untuk menunjukkan bahwa ada dampak sangat eksponensial yang menyebabkan Anies maupun Ganjar kalah, mereka menyebut langsung keterlibatan Presiden dalam proses pemenangan 02. Nah, ini yang harus dibuktikan dalam dakwaan atau sidang di MK. Artinya memang mau membuktikan gitu ya bahwa memang ada keterlibatan Presiden Jokowi di dalam Pilpres 2024 ini. Lalu ini kan juga sidang ini kan menjadi konsumsi publik. Bagaimana publik membaca sidang ini dengan tuntutan-tuntutan atau gugatan dari pemohon? Sebenarnya kan tidak ada yang baru ya. Kita justru sedang menunggu bukti yang ingin ditunjukkan oleh paslon 01 dan 03. Karena kalau dari sisi alasan yang selama ini disampaikan, narasi yang selama ini disampaikan soal kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, ya, sistematik, itu kan sudah sering kita dengar di media. Yang kita perlu mendengar lebih jauh adalah bagaimana bukti yang disodorkan oleh kubu 01 dan 03 untuk memperkuat narasi itu. Nah, misalnya ya, yang ditunggu oleh publik misalnya, apakah bansos yang diberikan oleh pemerintah itu hanya pada kelompok masyarakat yang mendukung 02 saja, ataukah bansos juga diterima oleh 01 dan 03? Kalau iya, berarti harus memperkuat bukti lebih jauh dengan mengatakan bahwa bansos tadi mengubah sikap pilihan. Awalnya misalnya mereka memilih 01 atau 03, tetapi setelah menerima bansos itu pindah ke pasangan 02. Nah, ini nggak mudah, Jihan. Pembuktian semacam ini nggak mudah, dan karenanya perlu pembuktian yang beyond reasonable doubt ya, yang kira-kira memperkuat narasi yang selama ini disampaikan oleh 01 dan 03. Jadi dengan narasi yang diperkuat saat ini kira-kira akan mengubah sentimen publik nggak ke Presiden Jokowi? Nah, sejauh ini belum ya. Survei terakhir kami approval rating Presiden Jokowi masih di kisaran 76%.
masih cukup tinggi meskipun turun dibanding waktu hari H. Hari H itu mencapai 80%. Tetapi penurunannya itu bukan karena bukti atau narasi yang disampaikan oleh 01 atau 03. Approval rating Presiden Jokowi agak turun itu karena kelangkaan beras gitu. Jadi sepertinya memang buktinya masih kita tunggu karena toh sidang di MK juga masih baru ya. Tetapi kalau misalnya narasinya diperkuat dengan bukti yang meyakinkan, ya bisa jadi ya publik akan berubah. Tapi per hari ini kita masih menunggu narasi apa yang mau dibawa. Misalnya nih ya, survei Litbang Kompas berdasarkan exit poll hari H itu menunjukkan bansos sendiri itu tidak serta-merta meningkatkan elektabilitas 02. Jadi exit poll Kompas itu menunjukkan bahwa gitu ya 01 dan 03 pun pemilihnya juga menerima bansos, dan mereka yang tidak menerima bansos juga memilih 02. Dan ini sama juga dengan survei indikator. Nah, jelaskan bahwa yang tidak menerima bansos pun tetap memilih paslon 02. Bahkan bansos ini juga diterima bukan hanya para pendukungnya paslon 02, melainkan paslon 03 dan paslon 01. Jadi sudahlah, jangan teriak-teriak terus kecurangan mengenai bansos yang mereka serukan ini, bahwa sebenarnya faktanya mereka juga membagikan bansos. Bahkan rakyat atau netizen lah yang membongkar pelanggaran-pelanggaran mereka ini ya, mengenai pembagian bansos dengan logo Amin, pembagian bansos dengan logo Ganjar Mahfud, kan itu sudah jelas pemirsa. Dan ini betapa beraninya mereka menyeret seorang Joko Widodo ke ruang sidang MK ya. Yang mereka tuduhkan bahwa Pak Jokowi lah orang atau dalang dibalik kekalahan mereka yang memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Mungkin ini adalah langkah terakhirnya Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan menyeret nama Pak Jokowi ke sidang MK. Intinya kita tetap harus harus menyimak, karena selama tidak ada bukti kita jangan terpengaruh dengan narasi-narasi dari mereka ini yang sangat menyesatkan gitu loh. Nah, mungkin sekian, nanti Ujang lanjut lagi. Sampai jumpa di next video.